Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zaim dengan NIM 11325110009, mahasiswa Prodi Biologi, kelas Biologi A semester 2. Di sini saya ingin memberikan informasi dan tata cara bagaimana menggunakan SPSS dengan metode parametrik dan non-parametrik. Baik, di sini saya akan melakukan uji statistik parametrik. Di sini saya menggunakan uji T, di mana pada soal dilakukan uji T untuk mengetahui pengaruh olahraga pagi terhadap denyut nadi. Nah, di sini ada dua hipotesis. Pada hipotesis 0 tidak ada perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah dilakukan olahraga pagi, dan hipotesis 1 yaitu terdapat perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah dilakukan olahraga pagi. Nah, di sini sudah ada data yaitu denyut nadi sebelum dan sesudah dilakukannya olahraga dengan satuan BPM. Lalu data yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Nah, baik. Langkah untuk melakukan analisis uji T, pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Compare Means, lalu kita pilih Pirate Sample T-Test. Nah, kita masukkan data sebelum dan sesudah ini ke Pirate Variables. Nah, lalu kita klik Option. Nah, di sini kita sudah memakai 95% pada confidence intervalnya. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil uji t-testnya. Pada Pirate Sample Statistik, eh, mendapatkan hasil rata-rata denyut nadi sebelum dilakukan olahraga yaitu 72,73. Dan nilai denyut nadi setelah dilakukannya olahraga itu yaitu 69,00. Dan itu memiliki selisih yaitu 16,27. Lalu kita ingat kembali bahwasanya jika nilai signifikat di atas 0,05 itu menandakan nilainya datanya tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Tetapi jika nilai signifikannya itu di bawah 0,05 berarti sangat signifikan dan hipotesis diterima. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan pada data yang kita cari ini yaitu 0,000 yang menandakan bahwa signifikan yang kita dapatkan ini yaitu cukup signifikan atau hipotesis diterima. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis satu ini diterima, bahwa terdapat perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah dilakukan olahraga pagi. Baik, tadi kita sudah melakukan uji statistik parametrik. Selanjutnya kita lanjut ke uji statistik non-parametrik. Di sini saya memilih uji Wilcoxon-Signet-Rank. Pada soal, pengaruh penggunaan metode hitung cepat terhadap hasil nilai matematika kelas 6. Di sini terdapat dua hipotesis. Pada hipotesis 0, tidak ada perubahan nilai matematika sebelum dan sesudah dilakukan metode hitung cepat. Pada hipotesis 1, terdapat perubahan nilai matematika sebelum dan sesudah dilakukan metode hitung cepat. Di sini ada 11 data, dari data pretest maupun data post-testnya. Nah, data yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Baik, data yang sudah kita bahas tadi kita masukkan ke aplikasi SPSS. Lalu, sebelum kita melakukan uji Wilcoxon, kita lihat dulu apakah data ini itu berdistribusi normal atau tidak. Karena pada uji non-parametrik itu, datanya itu harus ada yang tidak normal. Karena kan kita harus membahas non-parametriknya. Langkah pertama itu kita klik Analyze, kita klik deskripsi statistik, lalu kita klik Explore. Nah, data pretest dan post-testnya kita masuk ke dependent list. Lalu kita klik plots.
kita centang yang normality plots with stats. Karena kita ingin melihat apakah data tersebut normal atau tidak. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Baik, di sini udah ada dua tabel ya pada test of normality. Saya jelaskan, pada Kolmogorov-Smirnov ini adalah tes pada data yang lebih dari 30. Tetapi jika Shapiro-Wilk ini adalah data yang kurang dari 30. Jadi kita lihat. Nah, pada data yang kita gunakan ini adalah kurang dari 30. Jadi kita melihatnya pada Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita lihat signifikannya itu 0,435 pada pretest dan pada signifikan post-testnya itu yaitu 0,013. Kita ketahui bahwasanya jika nilai signifikannya itu di atas 0,05 maka berdistribusi normal. Tetapi jika data kurang dari 0,05 maka datanya tidak normal. Nah, pada pretest ini mendapatkan hasil bahwa ia normal datanya. Tetapi pada post-test dapat kita lihat hasilnya itu tidak normal karena nilainya itu di bawah 0,05. Nah, ini sudah jadi dapat kita simpulkan bahwa ini sudah masuk kriteria dari non-parametrik. Langkah selanjutnya, kita melakukan ke uji Wilcoxon-nya. Baik, langkah pertamanya itu kita klik Analyze, lalu kita cari non-parametric test, kita klik Legacy Dialogs, terus kita pilih Two Related Samples. Baik. Nah, data pretest dan post-testnya itu kita masuk ke tes Pyras. Kita langsung mencentang Wilcoxon karena di sini kita ingin melakukan tes Wilcoxon. Uji tes Wilcoxon. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari Wilcoxon Signed Rank Test. Nah, pada negative ranks itu tidak ada mahasiswa, jumlahnya 0, dan mean rata-rata 0,00 dan sum of rank 0,00 yang menandakan bahwa tidak ada terjadi penurunan setelah dilakukan post-test. Jadi pada pre-test ke tahap post-test tidak terjadi penurunan pada mahasiswa. Nah, lanjut pada positive ranks ada 10 mahasiswa dengan ranking rata-rata yaitu 5,50 dan sum of rank 55,00. Yang menandakan bahwa ada 10 mahasiswa yang berhasil meningkatkan nilainya dari nilai pretestnya kecil menjadi tinggi di bagian post-testnya. Lalu pada TS itu ada satu mahasiswa yang nilainya tetap, tidak berubah dan tidak meningkat dan tidak terjadi penurunan. Baik, kita lanjut ke tes statistik. Bagian tes statistik pada asymptote signifikan ini kita ingat kembali bahwasannya jika nilai signifikannya itu di atas 0,05 maka tidak bersignifikan atau hipotesis ditolak. Tetapi jika nilai signifikannya di bawah 0,05 maka hipotesisnya diterima atau bersignifikan. Ya. Nah, pada data yang kita dapatkan ini yaitu 0,05 yang menandakan bahwa dia di bawah 0,05. Berarti data yang kita dapatkan ini yaitu hipotesisnya diterima. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis 1 ini benar. Terdapat perubahan nilai matematika sebelum dan sesudah dilakukan metode hitung cepat. Baik, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu contoh soal yang sudah diberikan Ibu, yaitu peningkatan kemampuan siswa, di mana seorang mahasiswa biostatistika menguji apakah metode pengajaran baru dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi statistika satu kelas, yaitu 12 orang yang sudah disiapkan oleh Ibu, diukur melalui nilai pretest sebelum dan post-test sesudah metode diterapkan.
Data yang sudah Ibu berikan, kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk mengetahui uji T-nya tersebut, kita klik Analyze, lalu kita klik Compare Mean, lalu kita pilih Pirate Sample T-Test. Nah, kita masukkan pretest dan posttestnya itu ke Pirate Variables. Nah, lalu kita klik Option. Nah, di sini saya sudah menggunakan 95% confident interval percentage. Kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nilai pretest mendapatkan hasil nilai rata-ratanya itu sebesar 55,92 dan nilai post-testnya itu terdapat nilai rata-rata 69,58. Nah, itu mendapatkan selisih di antara nilai rata-rata post-test dan pretestnya itu sebesar 13,68. Nah, kita ingat kembali bahwasannya jika nilai signifikan itu di atas 0,05 menandakan bahwa hasil data tersebut tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Tetapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data signifikan sangat diterima atau hipotesis diterima. Nah, pada data hasil yang telah kita dapatkan, yang sudah Ibu berikan, itu menghasilkan 0,00, yang menandakan bahwa signifikan yang kita dapatkan ini itu berada di bawah 0,05, yang menandakan bahwa cukup signifikan dan hipotesis diterima. Dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang diterima itu ialah metode pengajaran baru ternyata dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi statistika. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan SPSS dalam uji parametrik dan non-parametrik. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.